Halo anak-anak kelas 5, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, itu adalah gambar kelinci. Tahukah kalian, kelinci adalah salah satu hewan piaraan. Kelinci biasanya dipelihara oleh masyarakat di rumah. Hewan ini disukai oleh anak-anak sampai dewasa. Bentuk tubuh kelinci kecil, diselimuti oleh rambut yang halus, lembut dan tebal. Warna rambut kelinci bermacam-macam, ada yang hitam, coklat, putih, dan kombinasi warna-warna tersebut. Kelinci adalah hewan yang sangat lincah karena selalu bergerak ke sana kemari, sehingga hewan ini terlihat begitu lucu dan menarik. Nah, tahukah kalian mengapa kelinci dapat berjalan dan meloncat? Karena kelinci memiliki yang namanya organ gerak. Sementara kalau tumbuhan tidak mudah diamati karena gerak tumbuhan itu dipengaruhi oleh rangsangan. Seperti contoh, tahukah anak-anak tumbuhan putri malu? Putri malu akan mengatup apabila disentuh dengan tangan. Ya, gerak pada manusia dan hewan melibatkan organ gerak. Organ gerak yang dimiliki oleh manusia dan hewan hampir memiliki kesamaan. Organ tersebut dipengaruhi oleh alat gerak di dalam tubuh. Alat gerak terdiri ada dua macam, yaitu alat gerak aktif berupa otot, alat gerak pasif berupa tulang. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak ini membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem alat gerak. Tulang disebut sistem alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa ada alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Yang kedua, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut ikut bergerak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang organ gerak pada manusia dan hewan, kita akan pelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Yang kita pelajari kali ini, yang pertama, pengertian ide pokok dan kalimat pengembang. Yang kedua, fungsi ide pokok. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok. Nah, ide pokok sendiri adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ide pokok bisa kita temukan di awal paragraf, tengah paragraf, akhir paragraf. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, fungsi ide pokok dalam bacaan memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok. Baca bacaan seluruh paragraf dengan seksama. Cermati kalimat pertama sampai dengan akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai menentukan ide pokok paragraf. Tandai ide pokok tiap paragraf. Tandai informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, setelah kalian mempelajari tentang alat gerak pasif dan alat gerak aktif, serta ide pokok dan kalimat pengembang, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami tentang materi yang Miss Maria sampaikan, Miss Maria memiliki tugas yang harus kalian selesaikan. Tugasnya adalah, yang pertama, buka buku modul kalian dan kerjakan. 1. Latihan tema 1 halaman 3-4. Ayo berlatih dan uji kompetensi tentang alat gerak. Dan yang kedua,
Halaman 5, ayo berlatih tentang ide pokok teks atau bacaan. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kalian pelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang, kalian juga harus bisa mengembangkan ide pokok. Demikian materi yang bisa Miss sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila dalam menyampaikan materi ada tutur kata Miss Maria yang kurang berkenan, Miss Maria mohon maaf dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.